kita lakukan pertemuan serial karena pertanyaan demi pertanyaan banyak yang masuk. Kemudian juga kalau dilihat dari data statistik, ternyata penyakit lambung ini banyak diderita, bahkan di beberapa negara merupakan 23% kunjungan ke instalasi gawat darurat. Dan kalau kita telusuri, ternyata penyakit lambung itu bukan hanya aspek medis, bukan hanya aspek yang bisa diobati dengan obat-obatan. Tetapi penyakit lambung ini ada keterlibatan aspek-aspek lain sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Ya Ibu Bapak ya, kemarin sudah dibahas ya beberapa terkait dengan lambung. Alhamdulillah. Dan kita saling mengingatkan bahwa bulan Zulhijjah adalah saatnya untuk berkurban. Bagi Bapak Ibu yang sudah merencanakan berkurban, alhamdulillah. Bagi yang belum, ini saatnya untuk memberikan persembahan terbaik. Allah mengibaratkan ibadah kurban itu dengan pengibaratan tertinggi, dengan rasa cinta tertinggi yang dikorbankan kan? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, sesuatu yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam hidupnya, dan sesuatu yang mungkin gak tergantikan, sesuatu yang sangat diinginkan, dan sesuatu yang yang paling didambakan ya, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim belum tahu bahwa akan diganti dengan seekor domba dari surga. Nah, esensi itulah yang mungkin harus kita renungkan, bahwa kurban kita saat ini merupakan esensi pengorbanan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, sesuatu yang paling kita cintai, sesuatu yang paling mempunyai nilai dalam hidup kita. Itulah sebetulnya esensi yang kita kurbankan. Nah, sehingga dalam memilih, kemudian juga dalam memilah hewan-hewan kurban, sesungguhnya harus ada nilai-nilai apakah hewan kurban yang kita kurbankan itu betul-betul merupakan hewan kurban yang terbaik menurut kemampuan kita. Apakah hewan kurban yang kita persembahkan itu adalah sesuatu yang mungkin paling kita cintai sesuai dengan kemampuan kita, ataukah mungkin masih ada terbersit, etawelah nukidu, etawelah misalnya udah aja kurbannya yang ini aja, udah aja yang murah, udah aja yang sekiranya bisa 7. Sekiranya itu adalah pengorbanan terbaik, tidak jadi masalah dengan harga termurah pun. Tetapi kita harus bertanya, apakah itu pengorbanan terbaik berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan nilai yang tertinggi yang bisa kita lakukan. Baik. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini adalah sesi terakhir Ibu Bapak ya. Sebelumnya mungkin saya akan mereview beberapa hal terkait dengan pertemuan kemarin, 3 pertemuan kemarin, supaya bagi sahabat-sahabat mungkin yang belum sempat menyaksikan tayangan ini bisa ada gambaran ya. Ibu Bapak semua, jadi ketika kita berbicara masalah penyakit lambung, maka kita berbicara juga bagaimana penanganan yang kadang-kadang atau sering tidak tuntas dalam penyakit lambung ini, Ibu Bapak semua. Nah, ini pertemuan-pertemuan kemarin alhamdulillah telah kita lalui ya. Jadi penyebab rusaknya lambung. Kalau Ibu Bapak ingin tayangan lengkap, silakan lagi ya. Kemudian yang kedua, yang kegagalan. Jangan sampai kegagalan tersebut terulang pada diri, jangan sampai kegagalan tersebut menjadi bagian dari terapi yang kita lakukan, ya. Kemudian pekan kemarin, alhamdulillah kita telah membahas masalah terapi lambung komprehensif, dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk terapi lambung sehat alami dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Kemarin juga telah kita berkenalan ya dengan Haji Nadim. Baik. Ibu Bapak semua, sedikit review ya, bahwa lambung itu adalah salah satu bagian pencernaan terbesar dalam tubuh kita yang mendapatkan bahan-bahan untuk dicerna langsung
dari tenggorokan sini ya, yang langsung melalui dari mulut, sehingga berbagai macam kemungkinan infeksi itu ada di dalamnya, seiring dengan berbagai macam makanan, tingkat kebersihannya itu seperti apa. Bahwa lambung ini terdiri dari lapisan otot ya yang akan melakukan prosesi penggilingan gitu ya. Di bagian paling dalam nih, bagian paling dalam dilapisi oleh lapisan lendir. Lapisan lendir itulah yang disebut dengan lapisan mukos seperti ini sahabat-sahabat semua. Lapisan inilah yang melindungi bagian dalam dari lambung. Lapisan ini yang memproteksi sel-sel lambung ini dari diantaranya tingginya tingkat keasaman lambung atau saking rendahnya pH di dalam asam lambung, di dalam cairan lambung ini. Sehingga jika lapisan ini rusak, ada kemungkinan cairan yang bersifat korosif. Jadi asam lambung itu dengan pH 2,3 sampai 3,1. Ada juga yang mengatakan 1,8 begitu ya pH asam lambung itu. Kalau misalnya itu diletakkan di dalam gelas, disimpan di dalam gelas ya, asam lambung itu kalau misalnya kita simpan paku, lama-kelamaan paku itu bisa korosif. Saking tingginya tingkat keasaman, saking rendahnya pH. Nah, qadarullah Allah menciptakan lapisan yang begitu berguna bagi bagi pelapis lambung ini sehingga bisa memproteksi sel-sel yang ada di dalamnya. Kerusakan sel-sel lapisan ini bisa diakibatkan macam-macam. Bisa diakibatkan karena adanya infeksi, bisa diakibatkan oleh karena zat-zat kimia tertentu, bisa juga diakibatkan kerusakan ini karena adanya interaksi dengan makanan-makanan yang bersifat iritatif, begitu ya. Nah, ibu bapak semua, kalau kita lihat lagi, ini lapisan lambung yang paling dalam, inilah yang kontak dengan makanan, bergerigi seperti itu ya. Nah, ini kemungkinan infeksi dari bakteri, yaitu Helicobacter pylori namanya itu. Ini penyakit lambung karena tumor, karena daging jadi, begitu ya. Kemudian ini angka kunjungannya betapa banyak mereka yang mendapat peradangan pada lambung. Ini angka kunjungan rata-rata 10% kunjungan ke instalasi gawat darurat itu penyakitnya penyakit lambung gitu ya. Ini data-data yang di Cina, kemudian yang di Jepang, di Kanada, dan lain sebagainya. Intinya kalau kita perlihatkan di Indonesia ini sekitar 1,8 sampai 2,1 juta penduduk mengalami penyakit lambung. Gimana Kang Apip? Bisa jelas? Caranya Kang Apip? Baik, saya lanjut ya. Baik. Baik. Nah, ini infeksi yang menyebabkan perdanyaan perlukaan. Nih, sahabat-sahabat semua. Perlu lambung tadi. Saya katakan tadi bisa karena ini bakteri, nah infeksi Helicobacter pylori, bisa juga karena zat-zat kimia dari luar. Contoh yang paling sering adalah penggunaan obat-obat anti nyeri. Paling sering itu. Misalnya kalium diklofenak, natrium diklofenak, kemudian ada ketoprofen, dexketoprofen, dan lain sebagainya yang sering dikonsumsi oleh sahabat-sahabat kita yang mengalami nyeri yang menahun. Nah, ini kuncinya. Nyeri menahun misalnya punya dalam tanda kutip penyakit rematik. Minum obat anti nyeri. Kemudian ketika obatnya habis, beli lagi obat anti nyeri tanpa pengawasan dari dokter sehingga dosis kumulatifnya itu tak terukur. Sehingga kerusakan itu yang ada di dalam lambung itu tidak terdeteksi. Pernah satu penelitian yang saya lakukan tahun 2008 dulu ya, tahun 2008 di salah satu rumah sakit. Kenapa kok angka kebocoran pada lambung, jadi lambungnya itu luka, kemudian setelah luka, kemudian timbul borok, dan setelah timbul borok, lambungnya itu bocor. Kenapa kok angka kejadian bocornya lambung ini dalam 1 bulan ini ya ke yang datang ke rumah sakit kok meningkatnya drastis tajam sekali begitu ya. Nah, saya coba telusuri
Apa yang dilakukan? Ternyata rata-rata mengkonsumsi obat setelan. Nah, saya juga baru tahu tuh ada obat setelan. Jadi obat setelan itu adalah obat anti nyeri yang isinya satu kali makan itu udah diplastikin tuh. Satu-satu udah diplastikin. Satu kali makan itu umumnya ada 5 sampai 7 tablet. Satu kali makan itu satu kali dibuka dalam plastik itu ya. Isinya rata-rata yang saya tahu karena saat itu saya coba minta, Pak, coba saya lihat contohnya. Isinya yang pertama adalah obat anti nyeri yang disebut dengan phenylbutazone. Phenylbutazone adalah obat anti nyeri yang efektif meredakan nyeri, tetapi efek kerusakan terhadap lambungnya itu sangat tinggi. Dan obat itu sangat jarang dipakai oleh para dokter sekarang karena efek sampingnya yang begitu tinggi. Sekarang sudah ditemukan berbagai macam obat yang memang efek sampingnya lebih rendah. Nah, si phenylbutazone ini karena sudah jarang digunakan, kadang-kadang di pasar gelap itu bukan nggak ada lampu, di pasar gelap ini diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah. 1.000 tablet, 1.000 tablet satu kaleng ini, begitu ya, ini berkisar saat itu harganya cuma 60.000. Jadi phenylbutazone ini lahan yang bagus ya buat mereka yang menyalahgunakan. Semestinya ini diberikan dengan resep dokter, begitu ya. Karena dapatnya di pasar gelap, dapat dalam jumlah yang banyak. Nah, yang kedua obat setelan itu ya, teman-teman. Yang kedua adalah dari dexamethasone, anti radang, anti inflamasi. Betul, ini anti radang, betul ini anti inflamasi, tapi itu termasuk obat keras. Dan efek sampingnya itu juga sama, merusak bagian dalam yang disebut lapisan mukos, lapisan lendir, lapisan pelindung, ya. Jadi mengalami penipisan. Jadi yang kedua adalah dexamethasone. Dexamethasone itu juga golongan obat keras. Yang ketiga adalah chlorpheniramine maleat, ya, CTM gitu ya. Supaya ada efek ngantuk-ngantuknya mungkin ya. Supaya ada efek mungkin seperti rileks mau tidur begitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah obat untuk mengurangi respon radang ya, misalnya gatal-gatal dan sebagainya. Nah, yang keempat dan yang kelima biasanya itu adalah vitamin B1, tiamin, dan kemudian cyanokobalamin atau vitamin B12. Ini sebetulnya nggak masalah. Tetapi mungkin biar lengkap ada vitaminnya, ada obat anti nyerinya, obat anti radangnya, ada obat dalam kutik penenangnya, dipakailah 5 obat itu. Obatnya setelan. Obat yang kayak dibungkus di plastik-plastik kayak gini, teman-teman ya. Dibungkus kayak plastik-plastik kayak gini. Itu dijualnya di mana coba? Di warung. Di warung. Jadi obat itu dari satu plastik itu ada 5. Nah, ini yang saya temukan dulu tahun 2008. Jadi bagi ibu bapak sekarang yang masih mengkonsumsi obat-obat seperti itu, berhentilah karena efeknya yang begitu besar. Ya, kita juga harus melakukan edukasi. Nah, yang kedua adalah obat-obatan berupa dalam tanda kutip punten ya, dalam tanda kutip berupa jamu. Jamu sebetulnya adalah obat yang asli tanaman, obat-obat asli Indonesia. Tetapi bagi produsen yang nakal, jamu yang tadinya harusnya hanya mengandung bersumber dari tumbuh-tumbuhan, jadi dari daun-daunan, dari akar-akaran atau dari biji-bijian, supaya jamu itu dianggap cespleng, supaya jamu itu dianggap mempunyai khasiat yang cepat, jamu itu ternyata dicampur dengan bahan kimia berkhasiat obat. Ya, dengan apa? Dengan 2 tadi umumnya. Dicampur dengan dexamethasone atau prednisone dan dicampur juga dengan phenylbutazone. Waspadai kalau ada jamu-jamu yang begitu minum ya, dalam misalnya 5 menit, 15 menit sampai 1 jam, nyerinya itu langsung reda. Waspada. Ada kemungkinan jamu tersebut adalah jamu oplosan. Ya. Sekali lagi, jamu adalah salah satu modalitas terapi bagi kita. Termasuk nih nanti yang akan saya sampaikan ya, bahwa racikan-racikan dari tumbuhan adalah salah satu modalitas terapi lambung.
hati-hati jika ada jamu-jamu oplosan seperti itu ya. Jadi saya adalah salah seorang yang konsen di dalam pengobatan berbahan alam, gitu ya, berbahan alam. Tetapi saya juga tidak mau apa namanya masyarakat terbodohi begitu ya dengan mengkonsumsi jamu-jamu yang mengandung bahan kimia berkhasiat obat. Bahkan di MK Afiat kita konsen bagaimana melakukan penelitian, kemudian melakukan kerjasama dengan pabrik-pabrik produsen jamu yang memang sudah mempunyai standar ISO ya, standar BPOM, dan insya Allah MK Afiat juga apa namanya mengarrange beberapa obat-obat yang berbasis tumbuhan begitu ya, yang insya Allah secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjut, Ibu Bapak semua. Nah, inilah kerusakan-kerusakan yang terjadi dari lapisan lendirnya. Kalau lapisan lendir ini rusak, maka akan terjadi kehilangan proteksi. Jadi, sel-sel lambung ini dikalahkan atau teriritasi oleh cairan lambungnya itu sendiri. Jadi luka seperti ini ibarat kulit mungkin disiram dengan air aki yang asam gitu ya, timbul lecet. Nah, pelindung inilah yang sangat mahal Ibu Bapak semua. Izin dokter putus. AID ini obat antrinya. Oh iya, masih Kang Apip? Masih? Oh iya, Oh, sekarang sudah tidak. maaf maaf Ibu Bapak semua koneksinya mungkin kurang bagus di. Nah, ini kemudian ada obatan non steroid antiinflamasi begitu ya. Ada juga karena stres ulcer. Baik Ibu Bapak semua, mohon maaf ini kepris lagi, terputus lagi ya Kang Apip ya. Mudah-mudahan. Baik, baik. Jadi itulah apa namanya terkait dengan masalahmu ini kegagalan terapi yang kemarin kita bahas. Pengobatan ini tidak tuntas, hanya mengobati gejalanya aja. Jadi ketika kembungnya sudah hilang, maka dianggap sudah sembuh ya. Ketika misalnya nyerinya udah hilang, dianggap sudah sembuh, sehingga obat dihentikan. Padahal pengobatan yang sejatinya tuntas adalah pengobatan yang penyebabnya itu sudah selesai. Jadi kalau misalnya dilihat radang lambungnya sudah tidak ada, berarti pengobatan itu sudah selesai. Bukan hanya gejala-gejalanya yang sudah muncul. Baik, ini beberapa faktor resikonya Ibu Bapak semua ya. Faktor yang pertama adalah yang paling besar adalah dari makanan ya, dari makanan. Bagaimana dari pola makannya. Kemudian yang kedua ternyata ada stres ya. Jadi bukan hanya masalah makanan, tetapi aspek psikis juga mempunyai kontribusi besar. 54% itu besar sekali dalam sebuah penyakit ya. Sehingga dalam terapi komprehensif Ibu Bapak semua bukan hanya nanti masalah mengelola makanan, tapi bagaimana juga mengelola masalah hati ya. Baik, ini beberapa pertemuan yang pada pekan kemarin Ibu Bapak semua ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan nih kenalan kita dengan Pak Haji Nadim ya. Pekan kemarin udah kenalan ya. Haji Nadim ya. Haknya itu apa? Haknya itu apa? Ya, kita ulang lagi ya. Jadi Haji Nadim terapi komprehensif pada penyakit lambung kronis. Jadi haknya itu bagaimana kita mengelola hati, karena kecemasan, kegelisahan, kemudian ketidaktenangan dalam diri itu akan berpengaruh pada otak. Ketika berpengaruh pada otak akan merangsang pengeluaran hormon adrenalin, kortikotropin, hormon ya, adrenokortikotropin hormon, yaitu hormon yang akan memicu glandula
suprarenal yang ada di pinggang kiri, pinggang kanan untuk memproduksi adrenalin. Adrenalin itu bersifat sekretogogus namanya itu. Adrenalin bisa memicu pengeluaran asam lambung. Jadi, stres itu bisa meningkatkan asam lambung. Iya, melalui apa? Melalui pengeluaran ACTH. ACTH akan merangsang ginjal, ya, glandula suprarenal di atas ginjal untuk menghasilkan adrenalin, untuk menghasilkan kortikosteroid, ya. Jadi aspek hati itu berpengaruh terhadap aspek jasad. Nah, kemudian adalah jiwa, ya, di sini juga jiwa berpengaruh, aspek psikis. Merasa dirinya punya penyakit lambung kronis, merasa dirinya mempunyai penyakit lambung yang menahun, merasa dirinya nggak sembuh-sembuh, merasa dirinya sudah habis berbagai macam obat, merasa dirinya udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Barrier yang terjadi di dalam diri ini menjadi salah satu penghambat bagaimana dirinya itu mempunyai stigma-stigma negatif itu yang menghalangi proses kesembuhan. Tatkala dia optimis, insya Allah lambung separah apapun ternyata bisa sehat. Insya Allah lambung dengan penyakit menahun pun ternyata bisa menjadi kembali baik. Penyakit lambung itu tidak ada yang tidak ada obatnya. Ketika stigma-stigma diri itu dirubah, maka yang terjadi dominansi pengeluaran beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Ini justru yang bisa merangsang proses penyembuhan. Ya, ini yang telah dibahas pekan kemarin ya. Jadi bagaimana aspek kolbiah itu mempunyai pengaruh, aspek hati, bagaimana aspek kejiwaan itu juga mempunyai kontribusi, ya. Nah, yang ketiga adalah aspek dari tibu nabawi, ya. Ibu bapak semua nanti akan kita coba bagaimana pola makan Rasulullah. Kemarin sudah dibahas ya, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana porsi makan. Nah, mungkin nanti akan coba kita lihat beberapa penelitian tentang bagaimana sih, ada nggak habatus sauda pengaruhnya terhadap regenerasi sel yang ada di lambung ya. Bagaimana pengaruhnya habat ini terkait dengan lapisan lendir yang ada di dalam lambung ya. Saya akan coba nanti saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, ini terapi medis dan yang terakhir adalah terapi alami. Mudah-mudahan insya Allah target pada hari ini terapi alami kita tuntas ya. Sesuai dengan judulnya. Jadi Haji Nadim itu apa? Haji Nadim itu adalah haknya itu dari hati, J-nya itu dari jiwa, na-nya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan mencontoh apa yang Rasulullah SAW berperilaku ya, sehingga beliau itu adalah orang yang paling sehat. Kemudian bagaimana terapi, D-nya ada terapi medis dan M-nya adalah terapi alami ya. Nah, ini telah dibahas pekan kemarin bahwa stres itu berpengaruh, pengaruhnya itu hampir sama dengan infeksi yang tadi ya, Helicobacter pylori begitu ya. Nah, ini telah kita bahas kemarin. Kita lanjut saja ya, Ibu Bapak semua. Kalau yang perlu nanti materinya silakan bisa mengulang di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua adalah aspek jiwa. Jadi aspek inilah yang menjadi barrier, stigma diri yang menjadikan alam bawah sadar itu menganggap benar apa yang kita anggapkan. Bahwa penyakit lambungnya parah, penyakit lambungnya ini sudah tidak akan normal lagi dan tidak ada lagi obatnya. Ini yang menjadi barrier. Tatkala ini dirubah menjadi hal yang positif, maka akan terjadi perubahan sistem hormonal di dalam tubuh. Jadi artinya adalah semua penyakit ada obatnya kecuali kematian. Dan asam lambung itu adalah bukan musuh. Asam lambung adalah sahabat yang melindungi diri kita dari berbagai macam infeksi. Tatkala asam lambung ini ada pada lapisan lambung yang rusak, maka kemungkinan asam lambung ini bisa menyebabkan kerusakan. Baik. Nah, ini juga sama, Ibu Bapak semua. Jadi dari radang lambung juga bisa menimbulkan kecemasan. Dari kecemasan juga bisa menimbulkan radang lambung ya.
Ini dua-duanya saling berpengaruh ya, Ibu Bapak semua. Jadi yang cemas bisa radang lambungnya. Kemudian juga yang radang lambung terus bisa cemas ya. Ini saling memutar aja begitu. Makanya ada penanganan komprehensif itu kita tangani bukan hanya dari obat, tetapi tangani dari berbagai macam faktor yang menyebabkan lambung itu mengalami peradangan. Ya, jadi ini saling mutar dua-duanya. Cemas bisa menjadikan gastritis, gastritis bisa menyebabkan kecemasan. Jadi intinya Ibu Bapak semua kita tegaskan lagi bahwa penyakit lambung kronis itu bisa sembuh sempurna. Ya, secara medis itu begitu. Dan kita yakin bagi Allah itu amat mudah untuk menyembuhkan penyakit apapun. Ketika kita berpikiran bahwa penyakit itu bisa sembuh, maka akan ada perubahan dalam diri kita. Akan ada sistem hormonal yang berubah. Berbeda halnya dengan kita mempunyai stigma negatif kayak tadi. Kita punya penyakit lambung kronis, penyakitnya akan sembuh, penyakitnya itu sudah menahun, penyakitnya itu sudah tidak ada obat dan lain sebagainya ya. Itu akan menjadikan barrier bagaimana diri kita itu menganggap benar bahwa penyakitnya itu nggak akan sembuh. Padahal sebetulnya separah-parahnya penyakit lambung misalnya ya, karena radang itu adalah bocor. Dan ketika bocor ya, insya Allah itu pun bisa dilakukan tindakan terapi ya. Beberapa kali operasi yang saya lakukan juga rata-rata karena ulkus karena terjadinya lecetnya dari perlindungan lapisan lendir sehingga mengakibatkan kerusakan ya. Baik, terapi berikutnya adalah Ibu Bapak semua adalah terapi nabawi. Terapi bagaimana Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga hidupnya itu dalam keadaan sehat. Kalau kita lihat dari akar penyakit Ibu Bapak semua, masalah saluran pencernaan ternyata merupakan salah satu akar penyakit terbesar. Nih, makanan ya. Proses makanan, kemudian juga apa yang dimakan, kapan waktu makannya, kemudian berapa banyak yang dimakan, zat-zat makanan itu apa saja. Ternyata ini juga berpengaruh terhadap pohon penyakit yang mungkin akan timbul. Jadi ketika misal mengobati obesitas, tidak mengobati mengatur makanan, ini juga akan berpengaruh bagaimana obesitas itu bisa ditangani. Baik, kita coba lanjut. Jadi Ibu Bapak semua, ini telah dibahas pekan kemarin ya. Jadi bagaimana sebetulnya aspek nabawi itu, aspek kenabian itu mempunyai kontribusi besar dalam pengobatan berbagai macam penyakit, bahkan dalam pencegahan. Nah, untuk makanan Ibu Bapak semua, ada rambu-rambu yang bisa kita telusuri, yang bisa kita ikuti sehingga makanan yang kita konsumsi, jenis makanan yang kita pilih, waktu makan yang kita pilih, itu tidak berdampak pada kerusakan. Bahkan makanan itu bisa menjadi sebagai obat, ya. Nah, Rasulullah SAW, kalau kita telusuri, ternyata ada loh adabnya ketika makan. Patokan pertama adalah halalan thayyibah. Artinya, halal dalam zatnya, halal dalam cara memperolehnya. Thayyib itu berbeda bagi tiap orang. Makanan yang baik pada seseorang yang sehat berbeda dengan makanan yang baik bagi penderita orang yang diabetes. Makanan yang baik bagi orang yang sehat berbeda dengan makanan yang baik bagi mereka yang mempunyai dislipidemia atau penyakit kolesterol yang tinggi. Maka halalan thayyibah menjadi salah satu patokan pertama. Adab yang berikutnya adalah doa. Ya, Allahumma barik lana, keberkahan. Jadi ketika kita berdoa, ketika hendak makan, bahwa makanan itu adalah sesuatu yang berkah. Keberkahan itu adalah kebaikan yang membawa taat. Maka kebaikan tersebut juga akan berpengaruh terhadap substansi dari makanan. Silakan Ibu Bapak semua browsing begitu ya, bagaimana anggapan, bagaimana perkataan, bagaimana ucapan terhadap benda, itu juga ternyata berpengaruh terhadap benda tersebut. Pantas Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Karena makanan itu adalah bagaimanapun juga adalah sesuatu yang memang tidak mudah dan tidak
gampang untuk dapat kita sampai pada hadapan kita. Perjalanannya amat panjang. Kalau misalnya beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Beliau tidak pernah mencela makanan. Kemudian ada berikutnya, tidak terburu-buru dalam makan. Nah, dampaknya itu nanti akan kita lihat ya. Bagaimana kalau makanan itu dalam jangka yang sesingkat-singkatnya ya, masuk ke dalam mulut kita dan kita telan, ada dampaknya ya. Kemudian tidak berlebihan dan sebagainya. Nah, dari aspek nabawi juga nanti akan kita dapat nih bagaimana terapi dengan menggunakan madu, kurma dan habat ya. Nah, Ibu Bapak semua, ini sebuah penelitian nih. Ibu Bapak, kalau ada sesuatu penyakit di mana dengan modalitas tertentu penyakitnya itu bisa berkurang, maka modalitas tertentu itu akan kita pakai. Dalam penyakit saluran pencernaan, Ibu Bapak semua, penyakit, contoh penyakit lambung, ada yang paling berpengaruh terhadap pengurangan gejala-gejala yang terjadi. Di dalam penelitian ini, teman-teman semua, dengan mengatur pola makan, dengan pengatur pola makan yang tadi, nih, punten. Salah satunya dengan pengaturan pola makan ini, makan tidak terburu-buru, kemudian makan teratur, kemudian makan tidak berlebihan, makan yang baik untuk dirinya yang spesifik, ternyata 71% ini bisa mengurangi gejala-gejala yang timbul. Apakah mual, apakah pedih, apakah nyeri, ataukah misalnya sendawa, ataukah misalnya kembung. 71% gejala-gejala tadi bisa diturunkan secara signifikan dengan pengaturan pola makan. Ini risetnya begitu, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara bagaimana lambung sehat ala Nabi, Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau makan, bagaimana beliau memilih makanan apa yang dimakan, jumlah makannya seperti apa. Dengan pola makan ternyata 71% gejala-gejala terkait dengan sistem pencernaan yang tadi, ada mual, ada pedih, ada kembung, ada nyeri, begitu ya. 70% itu bisa diturunkan gejala-gejala yang tadi. Artinya Ibu Bapak semua, nyatalah bahwa adab makan akan berpengaruh paling tidak sekitar 70% terhadap pengurangan gejala-gejala. Ya. Jadi pertama adalah makanan yang halal dan baik. Halal ini kaitannya dengan zatnya dan cara memperolehnya. Thayyib itu berkaitan dengan diri, begitu ya. Bagaimana kondisi fisik, bagaimana usia, bagaimana jenis kelamin. Makanan yang thayyib buat bayi belum tentu thayyib buat kakeknya bayi itu ya. Kemudian adab makan, bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika makan harus mengucap basmalah, kemudian dengan tangan kanan, kemudian makanlah dulu makanan yang ada di hadapan. Itu gaya makan Rasulullah ya. Artinya Ibu Bapak semua bahwa ada unsur spiritual di sini, unsur doa kebersyukuran bahwa kita itu diberi makan. Dengan syukur, maka kita itu menganggap bahwa makanan itu adalah suatu anugerah. Dengan syukur artinya kita menerima tuh makanan itu dengan kelapangan hati. Artinya syukur ini bisa mendorong aspek psikis yang ada di dalam diri untuk berterima kasih akan makanan yang ada. Untuk berterima kasih atas kesempatan masih bisa mengkonsumsi makanan. Ya, ada makan berikutnya adalah membersihkan tangan, cuci tangan ya Ibu Bapak semua. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa salah satu kontributor terbesar penyakit lambung ini adalah infeksi ya, infeksi dari Helicobacter. Nah, ketika cuci tangan, maka bisa menurunkan kadar atau jumlah zat-zat yang berbahaya di dalam tangan kita, pada tangan kita. Baik itu bakteri, kemudian virus, kemudian jamur, dan zat-zat berbahaya lain, Masya Allah. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita lihat Rasulullah seumur hidupnya hanya sakit 2 kali, meninggalkan jejak beliau itu. Di antaranya bagaimana adab makan. Ya. Kemudian adab makan berikutnya, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ternyata
air yang dicela, air yang dipuji, makanan yang dicela, makanan yang dipuji akan berubah tuh. Ini walaupun penelitian beberapa mengatakan kontroversial, tetapi ada banyak penelitian-penelitian yang mendukung bahwa perkataan apa yang kita sampaikan pada benda-benda hidup ternyata itu juga berpengaruh. Menurut kita itu benda mati, ternyata bisa terjadi perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Maka janganlah mencela makanan. Kemudian apalagi ada tidak terburu-buru. Ibu bapak semua, ini penelitian yang bersifat review jurnal ya. Bagi mereka yang makan terburu-buru, makan yang terlalu cepat, ini lihat ada lingkaran yang paling besar di sini. Ini penyebab terbanyak, penyebab terbesar yang mengakibatkan adanya sendawa begitu ya. Sendawa artinya apa? Di dalamnya kembung. Ini juga kita lihat, makan yang terlalu cepat, makan yang terburu-buru akan menimbulkan respon balik. Jadi yang disebut dengan reflux. Mudah sekali dalam lambung itu isinya untuk balik ke bagian atas. Penyebab GERD itu rata-rata seperti ini kan, reflux. Nah, dari makanan yang terburu-buru ternyata dampaknya itu terhadap reflux dari asam lambung. Kemana? Ke kerongkongan. Lama-lama naik kemana? Ke tenggorokan. Timbullah resiko untuk terjadinya GERD, gastroesophageal reflux disease. Di antaranya karena terburu. Padahal Rasulullah menjadikan salah satu adab makan itu tidak tergesa-gesa. Bahkan sifat tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari setan. Makan terlalu cepat ternyata berdampak secara medis seperti itu. Nah, kemudian makan teratur. Dengan makan teratur, nih teman-teman semua, makan yang kapan saja, makan yang tidak pernah tepuguh begitu ya waktunya. Ini berdampak pada apa? Pada timbulnya keluhan nyeri di perut. Nih, teman-teman lihat, irregular meal times ini berpengaruh terhadap kembung. Irregular meal times berpengaruh terhadap timbulnya keluhan nyeri yang ada dalam perut. Ini juga sama tuh. Ini pengaruhnya gede-gede. Makin besar bulatan ini artinya makin besar pengaruhnya terhadap gejalanya ya. Jadi misalnya di sini ini kan lingkarannya besar-besar tuh ya. Ini faktor makanan yang makin merah berarti makin kuat, makin besar lingkarannya berarti makin kuat. Pengaruhnya terhadap mual ya. Jadi makanan yang tinggi lemak misalnya ini pengaruh terhadap mual. Makanan yang tidak teratur ini paling besar pengaruhnya terhadap distensi, kembung, begitu ya. Ada berikutnya adalah tidak berlebihan. Jadi ketika kita berbicara tidak berlebihan, maka ada porsi-porsi tertentu. Volume lambung itu mulai dari 500 cc sampai paling besar itu kalau diisi sekitar 2500 cc. Contoh ketika misalnya makanan volume lambung itu misalnya 1000 cc ya, 1000 cc yang dalam bentuk yang wajar. Ketika volume lambung itu 1000 cc, maka isi sepertiga dengan makanan artinya makanan itu sebesar 300 cc. Kemudian air itu 300 cc. 300 cc itu mungkin 1,5 gelas ya. Jadi satu waktu itu segitu. Dan sisanya itu sepertiganya itu adalah untuk udara. Jadi untuk udara artinya lambung itu tidak pernah sampai penuh ibu bapak semua. Penyebab reflux diantaranya adalah overload dari volume lambung ya. Nah, pengobatan ala Nabi apa aja? Nih, teman-teman semua. Madu. Dok, bagaimana konsumsi madu untuk terapi lambung? Bagaimana madu itu memang mempunyai manfaat untuk anti luka pada lambung. Ini sudah ada penelitian, teman-teman. Penelitian lambung sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi dan nih anti ulcer, anti ulkus, anti radang pada lambung, gastric ulcer. Ya. Bagaimana cara konsumsinya, Dok? Macam-macam, teman-teman. Cuma kalau kita resumekan dari beberapa penelitian ya, rata-rata mengkonsumsi madu itu sekitar 25 gram ya.
25 gram itu sehari itu kurang lebih 2 kali 2 sendok makan. Ya. Nah, ini juga sama. Bagaimana lambung itu mempunyai proteksi terhadap lapisan lambung, ya, mencegah terjadinya ulkus lambung dan mempercepat perbaikan luka yang ada di lambung dengan mempertinggi efek antiinflamasi. Ini percobaan pada tikus, ya. Jadi madu itu mempunyai dampak teman-teman terhadap lambung, ya. Yang kedua adalah habatus sauda. Jadi Nigella sativa mempunyai dampak terhadap perbaikan pada hewan percobaan yang menderita ulkus, yang menderita borok pada lambungnya. Ya, kemudian ini juga sama penelitian gastroprotective effect. Kalau tadi Nigella sativa atau habatus sauda bermanfaat untuk mengobati ulkus pada lambung. Nah, kalau penelitian ini dikatakan Nigella sativa bermanfaat untuk protektor, sebagai protektor. Tapi hati-hati, jika penggunaan overdosis, Nigella sativa juga ini justru akan menjadi efek iritatif terhadap lambung. Ya. Nah, itulah sahabat-sahabat semua terapi medis, ya. Nah, ini yang terakhir, terapi nabawi, ya. Kalau terapi medis teman-teman sudah mungkin sudah pada paham mungkin, ya. Di antaranya adalah waktu makan, kemudian juga ada obat-obatan tertentu, misalnya asam lambung yang begitu banyak apa namanya, dinetralkan, misalnya dengan obat anti-acid atau antacid. Aduh, ini saya nyebut merek, sebetulnya nggak boleh, ya. Kemudian produksi asam lambung yang diturunkan, misal dengan PPI atau H2 antagonis, ada omeprazol, lansoprazol, kemudian pantoprazol dan sebagainya. Ada obat juga untuk mengeradikasi, untuk membunuh Helicobacter pylori. Ada juga obat yang memperbaiki lapisan lambungnya. Intinya begitu, untuk menetralkan asam lambung, untuk menurunkan produksi asam lambung, untuk memperbaiki luka yang ada di dalam lambung, kemudian untuk mengeradikasi dari faktor infeksi. Banyak, dan insya Allah itu sudah banyak apa namanya, mungkin teman-teman bisa peroleh. Nah, yang terakhir pada hari ini yaitu terapi alami, Ibu Bapak semua. Terapi alami pada pengobatan penyakit lambung. Jadi terapi alami ini adalah salah satu modalitas yang sedang kita kembangkan. Ya, kita mengadakan edukasi seperti ini, Ibu Bapak semua, supaya bisa menjadikan makanan tersebut sebagai obat. Cemilan itu bisa menjadikan sebagai obat. Enak kan? Jadi mengkonsumsi makanan-makanan tertentu sekaligus makanan tersebut bermanfaat bagi penyembuhan. Nah, terapi alami yang banyak risetnya ini, teman-teman, nih, ada kunyit, ada temulawak, ada pisang katanya, betul ya? Kemudian ada air kelapa muda. Benar nggak, Dok? Memang, kalau kita berbicara dengan obat alami, akan sangat banyak, Ibu Bapak semua, ya. Penelitian-penelitian yang perlu kita perhatikan adalah penelitian tersebut, jumlah sampelnya apakah cukup banyak, apakah ada kecukupan dari kajian ilmiahnya. Jangan sampai juga kita mendengar katanya, begitu ya. Wah, katanya kalau penyakit lambung pakai ini, pakai ini, pakai daun ini, pakai daun ini, pakai daun ini. Nah, selama itu belum terverifikasi, kita jadikan sebagai bahan masukan saja bagi kita, pendapat, ya. Tidak jadi sesuatu itu langsung kita lakukan, ya. Nah, ini penelitian sangat banyak. Terus terang aja, kalau saya baca tentang turmeric, ini penelitiannya sangat banyak, teman-teman. Baik itu untuk diabetes, kemudian juga untuk pengaturan lamak atau dislipidemia, atau untuk pengaturan tekanan darah. Banyak sekali tentang turmeric ini. Penelitiannya banyak, teman-teman. Turmeric. Bahasa kitanya apa ya? Ya koneng-koneng gitu ya. Kurkumin. Jadi kurkumin itu zatnya yang ada dalam turmeric, yang ada dalam
kunyit ya. Ini teman-teman dari FK Universitas Lampung. Alhamdulillah. Wilujeng Enjing, sahabat saya di sana ada Profesor Dr. Asep Sukohar, SP KKLP. Ya, beliau adalah dosen farmakologi. Ini yang meneliti itu beliau-beliau nih. Ya, ini mungkin juga salah satu muridnya beliau ya. Virantika Dias Putri. Terima kasih nih penelitiannya bagus. Efek turmeric. Nih, efek turmeric. Turmeric. Jadi, kurkuma ini dalam bentuk rimpang. Nah, bagaimana dok cara pemanfaatannya? Di dalam MQ pagi yang lalu pernah saya sampaikan untuk pemanfaatkan dari turmeric ini ada 3 macam ya. Yang pertama dengan mengkonsumsinya secara langsung sebesar apa? Yaitu sebesar 2 ruas jari. Berapa kali? 2 kali rata-rata per hari. 2 ruas jari ini bisa dimakan secara langsung, kemudian juga bisa mungkin dihancurkan, dan bisa juga dengan infus water. Tapi kalau infus water, saya lihat dari beberapa penelitiannya itu mempunyai kemaknaan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dimakan langsung atau yang di jus. Ya, yang di jus diperas itu ya airnya. Jadi ada 3 macam, 3 metode teman-teman. Ada yang dimakan langsung, yaitu sebesar 2 ruas jari. Kemudian juga ada yang di blender, kemudian diambil airnya. Kemudian yang ketiga yang digeprek, kemudian dijadikan infus water. Infus water direndam gitu ya dengan air. Kemudian setelah 2 jam atau lebih, ada yang mengatakan 6 jam gitu ya, baru diminum airnya. Jadi dari 3 itu yang menurut apa namanya menurut yang saya baca yang paling baik itu yang di jus kemudian diperat, dan yang kedua adalah yang dikonsumsi secara langsung. Itu turmeric. Berapa banyak? 2 kali. 2 kali mengkonsumsinya berapa banyak? 2 ruas jari dalam sehari. Rata-rata begitu teman-teman. Silakan baca di bukunya. Kalau saya anjurkan masih punya buku ini ya. Buku ini saya berkali-kali ini saya tampilkan di sini karena ini salah satu buku yang telah terverifikasi oleh badan otoritatif ya dari teman-teman OM ya. Nah, ini juga sama. Turmeric. Nih, penelitian juga banyak teman-teman. Jadi turmeric ini dikatakan untuk pengobatan ulkus dari mulai 0,5 sampai 1,5 cm tuh. Jadi kalau di dalam kapsul, kunyitnya itu dimasukkan ke dalam kapsul yang sudah diekstrak. Berapa lama? Berapa banyak? 300 miligram. Berapa banyak? 2 kapsul. Jadi 2 kapsul masing-masing 300 miligram. Ya. Berapa kali sehari? Nah, macam-macam nih. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Tapi dalam penelitian ini dilakukan 2 kali dalam sehari, ya, sebelum makan. Ada yang mengatakan 1 kali, yaitu jam 16, ya. Kemudian berapa lama? 4 minggu, ya, gitu. Nah, ini juga sama penelitian lagi. Oh, pokoknya banyak lah tentang turmeric. Ini kaitannya dengan Helicobacter, teman-teman. Jadi infeksi dari bakteri yang tadi, ya, dari Helicobacter pylori. Punten, ini waktunya udah habis, Kang Apip. Udah habis belum, Kang Apip? Belum Helico dok, sampai jam 6. jam 6. Sekarang berapa menit lagi, Kang Apip? Saya nggak lihat nih. 5 menit lagi dok. 5 menit. Alhamdulillah. Jadi, ibu bapak semua, ini dalam bentuk kapsul, turmeric ini, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, turmeric ini mempunyai dampak terhadap perbaikan lapisan lambung. Kemudian yang kedua barusan, turmeric ini mempunyai dampak terhadap penyembuhan ulkus yang terjadi. Ada ulkus meliten itu 0,5 cm sampai dengan 1,5 cm, ya. Itu dengan mengkonsumsi turmeric itu 2 kali 300 miligram, ya.
selama 14 hari untuk mengobati ulkus. Nah, penelitian berikutnya ternyata kurkumin ini yang ada dalam turmeric ini, dalam kunyit aja lah, turmeric aja. Kunyit ini ternyata bisa menjadi salah satu obat yang diduga berkhasiat untuk mengeradikasi dari Helicobacter pylori. Ya kan? Tadi kita lihat ya, penyebab dari penyakit lambung salah satunya adalah infeksi dari Helicobacter pylori. Penelitian ini menduga bahwa dengan mengkonsumsi turmeric atau dengan mengkonsumsi kunyit ternyata mempunyai pengaruh terhadap eradikasi dari Helicobacter pylori. Jadi ibu bapak semua, itu beberapa obat alami, mungkin nanti akan saya coba tambahkan lagi ya. Beberapa obat alami yang mempunyai manfaat untuk mengurangi sekresi asam lambung, untuk memperbaiki ulkus atau luka yang sudah terjadi pada dinding lambung, kemudian juga untuk memperbaiki lapisan lendir yang ada pada lambung, dan yang ketiga untuk mengeradikasi dari Helicobacter pylori. Nah, di antaranya itu teman-teman ya. Mudah-mudahan nih terapi alami ini bisa menjadi salah satu bagian dari terapi kita. Dok, pertanyaan yang paling sering, ini yang paling sering ketika sahabat-sahabat konsultasi yang di dalam yang saya konsumsi misalnya dengan omeprazol, lansoprazol atau ranitidin. Saya pengen langsung aja dok ke herbal, ya. Sering kejadian seperti itu. Untuk penyakit lambung, ibu bapak semua, shifting atau penggantian ini mungkin tidak terlalu jadi masalah, ya. Beda halnya dengan penyakit-penyakit ketika diabetes. Itu harus shiftingnya itu harus betul-betul presisi. Baik. Ibu bapak semua, alhamdulillah uraian tentang penyakit lambung ini telah selesai pada hari ini. Insya Allah pada pekan depan nih kita akan khusus membahas case by case, kasus demi kasus tentang penyakit lambung, terapi secara komprehensif. Insya Allah pertanyaan pertama ini kita akan rangkum ya. Yang ada di Zoom, kemudian yang ada di medsos lain. Semoga ini menjadi wasilah sehatnya lambung kita, sehatnya lambung secara alami, sehat lambung menurut baginda Rasulullah SAW. Saya pamit undur diri, insya Allah pekan depan kita akan lanjut lagi. Dan pada saat ini insya Allah kita akan berlanjut dengan guru kita, ada Ustadz Ali Nurdin ya. Kita akan berbincang terkait masalah kurban. Jadi ibu bapak jangan kemana-mana dulu. Insya Allah kita akan menggali ilmunya dari beliau dengan teman-teman dari DT Peduli tentang kurban ya. Karena belum tentu loh tahun depan kita dikasih jatah umur lagi. Tepat jam 6 kita akhiri pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah Kang Cecep sudah hadir. Ya Kang Cecep. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Cecep. Aduh.
ulama adalah yang pertama yang paling disepakati adalah agar bagian tubuh kita nanti semuanya dibebaskan dari api neraka begitu ya. Makanya kita tunda pemotongannya atau pengguntingannya bareng dengan penyembelihan hewan kurban kita, sehingga dengan demikian mudah-mudahan seluruh anggota tubuh kita terbebas dari api neraka begitu itu. Ada juga pendapat yang kedua, walaupun dianggap salah oleh sebagian besar ulama, adalah kita mirip-mirip orang yang sedang sedang ihram atau muhrim gitu ya, bukan muhrim ya, orang yang sedang ihram gitu ya, di mana orang yang sedang ihram itu kan tidak boleh melakukan itu semua, walaupun tentu ada perbedaan yang sangat mendasar, di mana kalau orang yang ihram itu banyak sekali larangannya ya, tidak boleh memakai wangi-wangian gitu ya, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikahkan begitu ya, atau menikah begitu ya. Sedangkan di ibadah kurban itu tidak ada, kecuali hanya tidak boleh memotong dan menggunting gitu. Nah, oleh karena itu tentu menurut pendapat Ustadz ya, sebaiknya apa yang Rasulullah SAW larang begitu ya, walaupun tadi para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah ini sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh atau itu hanya mubah saja, kalau dianggap nggak jadi masalah bagi kita selama hadisnya sahih, ada keterangan larangan ya, kita praktekkan, kita amalkan, mudah-mudahan menjadi penyempurna ibadah kurban kita di tahun sekarang ya. Demikian Kang Cecep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz Ali Nurdin atas paparannya terkait larangan untuk mencukur kuku, rambut dan sebagainya tadi ya, bagi para mudhohi, muqorib, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz dari beberapa pendapat ulama fikih. Baik ayah bunda, sahabat-sahabat MQ Pagi dimanapun berada, kami silahkan bagi yang akan bertanya baik di media Zoom yes, dengan raise hand ataupun di chat ataupun di media-media medsos Gurunda Kiai Abdul Hakim Nasir lainnya. Insya Allah nanti ada tim kami yang akan membantu begitu. Baik, Ustaz, sambil masih menunggu pertanyaan, boleh dilanjut kembali, Ustaz. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah ada seringkali yang sering ditanyakan terkait dengan apa yang harus dilakukan bagi mudhohi terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Kalau tadi kan bicara persiapan sebelum hari raya Idul Kurban, di mana dari semenjak tanggal 1 kita sudah mulai tidak melakukan apa yang dilarang Rasul, tidak menggunting, tidak memotong rambut dan juga kuku ya begitu, dari selama tubuh kita begitu itu. Nah, pada hari raya dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada Fatimah, "Qumi ila udiyatik fasyadiha," begitu ya. Sebisa mungkin kita menyaksikan proses penyembelihan ya hewan kurban kita sebagai wujud mengagungkan ya begitu syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala gitu itu. Karena yang namanya penyembelihan itu min syairillah, syiar-syiar agama Allah begitu itu. Ketika orang berkumpul menyaksikan begitu ya, maka syiar-syiar agamanya terlihat begitu ya itu. Makanya memang ini akan menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik ya begitu, ketika Ustadz kalau penyembelihannya di RPH bagaimana ya. Ya bagus, di RPH itu lebih rapi, lebih bersih begitu, lebih juga maksimal biasanya dalam pengelolaan hewan dagingnya, tetapi memang menjadi sebuah persoalannya adalah dari sisi syiarnya begitu ya, syiarnya begitu ya. Mungkin kalau bagi kota-kota besar yang ada aturan-aturan dari pemerintahan setempat untuk melakukan proses penyembelihan di RPH ya, kita mengikuti apa yang menjadi ketentuan begitu ya itu. Tapi kalau masih diperbolehkan untuk bisa melakukan penyembelihan di tempat-tempat yang memang diatur begitu ya,
di luar RPH misalkan ya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan proses itu karena ada syiar begitu ya itu ketika penyembelihan begitu ya kita menyaksikan proses penyembelihan kemudian melafadzkan kalimat takbir gitu ya Bismillah Allahu Akbar kemudian bahasanya itu didengar ya begitu ya ketika proses penyembelihan itu oleh semua misalkan itu kan menjadi syiar yang luar biasa begitu ya dan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita ya keluarga kita agar lebih perhatian lagi terhadap syiar-syiar agama begitu ya itu. Mudah-mudahan kebiasaan orang tua melaksanakan proses penyembelihan itu akan terus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang akan datang sehingga menjadi amal jariah bagi orang tuanya begitu ya. Amal jariah karena orang tuanya mengenalkan, kemudian mendidik dan memberikan contoh begitu ya, melakukan syiar agama yang luar biasa ini kan begitu ya. Dan insya Allah kita sebagai orang tuanya kelak ketika kita sudah wafat dan anak-anak kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik, salah satunya adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya, kita sebagai orang tuanya mudah-mudahan mendapatkan amal soleh ya, amal jariah ya yang sudah kita tadi contohkan, ajarkan gitu ya kepada anak-anak kita dan itu dilanjutkan oleh mereka begitu itu. Maka menyaksikan proses penyembelihan itu bagian dari syiar agama begitu ya itu. Walaupun tidak menjadi suatu kewajiban, yaitu hanya mustahab, hanya sangat dianjurkan begitu ya itu. Terutama bagi mudhahi atau para pekurban yang melaksanakan proses penyembelihannya di lingkungan dekat kita tinggal begitu dan kita tidak repot-repot begitu ya itu untuk mendatanginya begitu ya itu. Walaupun memang Ustadz sangat menganjurkan sih sekali-kali kita ini menyaksikan bagaimana kalau proses penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di daerah-daerah yang minus yang tidak akan pernah jarang kurban gitu ya, jarang menikmati daging ya begitu protein hewani begitu, itu akan sangat memberikan dampak ya kepada ruhani kita bagaimana masyarakat berkumpul, masyarakat sama-sama menyaksikan gitu ya. Dan luar biasa ya, sebuah fenomena yang hanya bisa dirasakan ya oleh kita terkait syiar agama yang luar biasa ini begitu ya itu. Makanya Ustaz sering meminta kepada teman-teman di manajemen DT Peduli sekali-kali ajak para donatur untuk menyaksikan proses penyembelihan, proses pendistribusian begitu ya di daerah-daerah emang yang sangat-sangat membutuhkan. Itu akan terasa berbeda ya dengan yang selama ini mereka terima dan rasakan ketika mereka menyembelihnya di daerah-daerah memang yang secara ekonomi menengah misalkan itu ya itu. Jadi Kang Cecep dalam proses penyembelihan pas hari raya kita dianjurkan untuk menyaksikan proses penyembelihan. Nah kalau sudah proses penyembelihannya selesai baru kita melakukan potong rambut atau potong kuku kita kalau ingin segera dibersihkan dari tubuh kita. Mudah-mudahan tadi Allah Subhanahu wa taala membebaskan tubuh kita ini dari api neraka. Begitu. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana ketika memang kita belum tahu sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hewan kurban kita sudah disembelih atau tidak, apakah memang kita sudah bisa memotong kuku, rambut dan sebagainya, atau harus menunggu dulu itu informasi ke kitanya kalau hewan kurban kita sudah dipotong kan? Nggak apa-apa tanggal 10 sampai tanggal 10 ya begitu ya. Jadi kalau tanggal 10 itu kita boleh melakukan proses pembersihan ya, menggunting, mencabut atau merapihkan ya begitu rambut-rambut yang ada di tubuh kita, itu silahkan saja kalau sudah tanggal 10 begitu ya. Begitu. Makanya lebih baik walaupun bukan sebuah keharusan karena kurban boleh tanggal 10, 11, 12, 13
lebih utama di tanggal 10 begitu ya itu. Tapi kalau misalkan ternyata karena proses penyembelihan itu butuh waktu, kemudian ada penundaan, ya boleh saja kita menggunting rambut dan kuku kita di tanggal 10 itu kan, Kang Cecep begitu. Gitu. Waktunya apakah setelah sholat Id atau memang misalkan siang hari atau bebas? Bebas saja kalau tidak, tapi itu mah melihat aja, melihat apa waktu kita ya begitu ya. Nah, mau setelah sholat Id boleh, mau nanti setelah proses penyembelihan selesai boleh, mangga begitu ya itu. Begitu. Baik, baik, Tad. Yang menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz, program Unggulkan Kurban dari DP Peduli ini memang kami sebar di beberapa titik ya tadi ya. Tadi pertama sampaikan oleh Ustadz, itu wilayah desa binaan DP Peduli yang tertinggal, terpencil, dan rawan pangan. Lalu yang kedua wilayah perkotaan padat kumuh miskin, Pak Kumis ya tadi ya, dengan minim hewan kurban. Yang ketiganya wilayah bencana dan pasca bencana, dan terakhir adalah wilayah krisis kemanusiaan luar negeri. Ada Palestina, Bangladesh, Somalia, dan Myanmar seperti itu ya tadi ya. Jadi eh, tidak menumpuk di satu titik begitu ya. Tadi hanya di perkotaan saja, misalkan memang sudah banyak seperti itu. Baik, kan sahabat-sahabat yang akan bertanya baik di Zoom ataupun di media sosial Gurunda Kiai Abdullah Gimnasia lainnya, kami persilakan. Kita insya Allah masih ada cukup waktu sampai pukul 7. Yang di Zoom boleh raise hand ataupun di via chat. Saat ini ada pertanyaan dari IG ya. Dari Salam Agung. Ustadz, bagaimana cara membagi kepala sapi dan kulit sapi karena nilai ekonominya tinggi, Ustadz? Baik. Ya kalau sebenarnya gini ya, tidak harus daging itu seperti dalam pola masyarakat kita kan. Kalau di kita itu daging, tulang, semua itu kan dipotong rata, kemudian dapat seperempat, sudah berapa setengah kilo kan gitu ya, dibuat gitu ya itu. Sebenarnya bisa saja kalau memang simple dipotong, terserah mau ngambil yang butuh ya gitu, bisa aja gitu ya, itu mah teknis ya begitu ya itu. Jadi tidak harus seperti detail yang sering kita di masyarakat kita, walaupun tentu itu lebih baik kalau untuk di kita itu, di mana proses pendiskusian daging itu sampai di kantung-kantung gitu ya, kresek begitu kan, isinya setengah kilo daging, kemudian ada jeroan, ada tulang, ada apa kulit kan gitu-gitu itu. Atau tadi dirubah misalkan polanya hanya daging yang dibagikan, kulit ya kita tunjuk saja beberapa orang yang mendapatkan, boleh-boleh aja nggak apa-apa ya gitu. Toh dalam agama kita nggak diatur sampai detail hal itu, kecuali satu aturan yang nggak boleh dijual oleh yang kurban gitu ya. Yang kurban tidak boleh menjual kulitnya. Tapi kalau nanti diserahkan kepada mustahik kurbannya gitu ya, kemudian dia jual, ya terserah yang menerima itu makan gitu ya. Itu ya boleh. Termasuk kepala ya begitu. Ya biasa sih kepala kalau yang umum sih dibongkar ya, begitu dibongkar, kemudian dagingnya dikeluarkan, tulangnya dipotong-potong begitu ya itu. Apakah Ustadz kepala boleh diserahkan kepada seseorang? Ya boleh-boleh aja sebenarnya secara fikih, nggak apa-apa. Yang penting yang membagikannya adalah yang kurban atau yang mewakilinya kan gitu ya, panitia kurban kan gitu itu nggak jadi masalah. Tidak harus dipotong ya begitu ya. Tidak harus dalam aturannya bahwa mustahik yang menerima itu harus semua bagian itu dapat, nggak juga kan gitu ya. Misalkan hanya dagingnya saja yang dibagikan, jeroannya mah dibagikan tapi kepada yang butuh saja, boleh-boleh aja ya. Di beberapa tempat itu di Jakarta itu kalau tidak salah jeroannya nggak dibagikan, dimasukkan dalam plastik, tapi bagi yang mau saja ngambil silahkan gitu ya itu. Atau tulang juga kan, tulang-tulang gede kan susah juga itu kalau dimasukkan ke kresek ya, biasanya itu mah nggak ada yang mau mengambil gitu kan gitu. Itu sesuatu yang sifatnya diserahkan kepada kemaslahatan saja begitu ya. Itu jadi enggak ya, kepalanya mau dicacak habis kemudian dibagi boleh, atau mau diberikan kepada salah seorang boleh, termasuk kulit juga ya, karena kulit
kalau zaman dulu mungkin masyarakat masih suka masak begitu ya, masih telaten gitu masaknya. Nah kulit itu kan butuh treatment khusus ya begitu. Nah kalau sekarang terkadang kalau dibagikan dipotong-potong jadi mubazir dibuang, ya lebih baik udah aja kulitnya diserahkan kepada seseorang yang menurut kita sangat membutuhkan. Misalkan ke guru-guru madrasah diniyah kalau di kampung-kampung ya yang terkadang mohon maaf sering Ustaz sampaikan gajinya 1 juta, sabar jujur dan tawakal Kang Cecep ya gitu ya. Ya dengan adanya kurban sampaikan saja ini hadiah dari para pekurban untuk guru-guru yang sudah mendidik anak-anak mereka kan gitu ya. Nah nggak apa-apa silahkan sah-sah saja halal gitu ya. Lalu guru-guru tersebut tentu tidak mungkin dijadikan apa jaket kulit ya. Tapi misalkan mereka jual lalu bisa mendapatkan uang dari situ itu mah nggak terserah mereka itu begitu kan. Baik, setelah atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan masih di IG-nya AA dari Mila Rusmiati 4. Dari tanggal berapa tidak boleh potong kuku, rambut, dan lainnya, Ustadz? Ya dari tanggal 1 bagi yang memang dari tanggal 1 sudah menyiapkan. Tapi bagi yang menyiapkannya terlambat ya mulai dari dia sudah menyiapkan gitu aja ya. Jadi kalau dia sudah menyiapkannya di tanggal ini ya baru tanggal ini aja begitu ya itu. Lantas Ustaz kemarin kami kan udah gunting kuku gimana? Ya nggak apa-apa ya. Dari tanggal sekarang inilah kita berhenti melakukan itu semuanya. Begitu, gitu Kang. Tapi kalau misalkan izin, ketika memang kita baru menyadarinya, misalkan tanggal 1 udah potong, kemudian baru tidak itu tadi tanggal 4. Apakah memang kita masih dapat pahala tidak dari tanggal 1 sampai tanggal 4-nya itu karena tadi? Ya sebenarnya gini, kan itu kata Rasul bagi yang bermaksud. Berarti kalau belum bermaksud kurban ya masih boleh motong kuku, motong itu ya. Itu. Nah bagi yang sudah bermaksud kurban, sudah menyiapkan dari tanggal 1. Tapi kalau misalkan orang mau baru bermaksudnya tanggal sekarang, tanggal 5, ya dari tanggal 5 begitu ya. Itu. Nah apakah dia dapat pahala? Ya insya Allah dapat pahala karena setelah tanggal tahu bahwa dia mau berkurban, aturan agamanya begitu, ya berarti dia dapat pahala. Gitu kan itu ya itu. Apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 5 sebenarnya kan pahalanya terkait dengan apakah dia mau mengamalkan sunnah Rasul atau tidak gitu aja ya. Karena awalnya kan dia tidak berpikir mau kurban karena nggak punya rezeki misalkan tiba-tiba dapat bonus dari kantornya nih tanggal 5, mau kurban aja dari situ aja ya berhenti untuk tidak motong kukunya gitu. Tapi bisa saja misalkan Kang Cecep ada orang yang husnuzon lah ya gitu ya. Saya insya Allah kurban. Makanya saya tidak akan gunting kuku nih dan rambut gitu dari tanggal 1. Ternyata nggak kurban juga gitu ya. Ternyata rezekinya belum dapat dari Allah. Dia dapat pahala juga insya Allah ya itu. Dapat pahalanya berarti punya niat baik gitu untuk berkurban. Pahala niat ya begitu. Nah cuma di sini berlaku bagi mereka yang sudah kurbannya sudah jelas Kang Cecep ya. Sudah jelas ada gitu kan gitu. Nah dari tanggal 1 mulai untuk tidak melakukan itu. Begitu Kang Cecep. Kami sudah ada Kang Zaki ya, sudah resen di Zoom. Assalamualaikum Kang Zaki. Waalaikumsalam Ustadz. Ya. Apakah yang paling afdol itu apakah tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 8 sampai 9 puasa afdolnya? Dan yang kedua, kalau misalkan seseorang tidak sengaja, misalkan kelupaan atau bagaimana gitu, malah udah kepotong kuku tapi tanggalnya lewat, itu bagaimana Ustadz? Apakah diulang lagi bisa atau gimana? Ya, baik. Terkait saum, kalau saum kan tidak hanya berlaku bagi yang mau kurban ya, itu mah berlaku bagi siapapun. Memang hadis-hadis yang sahihnya itu menjelaskan yang spesifik menyebutkan tanggal adalah tanggal 9 ya begitu, tanggal 9 yang disebut dengan saum Arafah. Kan Rasul berharap bahwa saum Arafah itu akan hapus dosa 1 tahun sebelum dan tahun setelahnya begitu ya, gitu. Nanti tanggal 9. Tapi apakah boleh di tanggal-tanggal lain yang lain saum gitu? Memang di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa boleh berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa ada riwayat saum Tis'adil Hijjah, 9 Dzulhijjah. Nah, 9 berarti 9 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, begitu ya. Ada yang berpendapat demikian, ada juga yang berpendapat dengan dalil bahwa saum merupakan ibadah yang terbaik, maka kalau dilaksanakan dari tanggal 1 pun diperbolehkan gitu ya itu.
Hanya saja kalau kita ngelihat riwayat-riwayatnya, katanya bahwa riwayat-riwayat yang terkait dengan saum dari tanggal 1 berurutan itu hadisnya mudharib, ya, saling bertentangan isinya begitu. Sehingga kalaupun mau jalan keluarnya memperbanyak, tidak harus setiap hari begitu ya. Tapi yang penting tanggal 9 jangan lupa gitu kan, gitu ya itu. Nah, jangan 9 ya itu. Makanya kalau misalkan mau saum tanggal 1, 3, 5, 7, 9 bagus. Mau Senin, Kamis, Senin boleh begitu ya itu. Tapi kalau mau saum setiap hari, nah itu ada dua pendapat di situ. Ada yang menganjurkan, ada yang mengatakan tidak dianjurkan karena memang tidak ada keterangan yang sangat kuat sekali. Walaupun bisa dengan dalil umum, hanya saja biasanya saum itu kalau jelas apa harinya itu Rasul biasanya menyebutkan ya, menyebutkan tanggalnya dari 1 sampai tanggal 9-nya, dan tidak ada riwayat yang Rasul menyebutkan, yang ada tanggal 9 gitu ya itu. Jadi bagi kita yang mohon maaf mungkin mau tanggal 9 saja, mangga silahkan. Mau ditambah hari Seninnya misalkan besok, mangga silahkan gitu ya, itu. Loh, misalkan awalnya diseling gitu, Kamis ke Senin, habis itu urutan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mangga silahkan, nggak apa-apa begitu ya itu, nggak apa-apa silahkan begitu ya. Iya, Ustaz. Dan yang kedua tadi dengan itu menggunting kuku tadi, ya tidak ada dosa sebenarnya ya begitu. Kalau orang memang tidak sengaja begitu ya itu. Tapi kalau dengan yang sengaja, tadi dua pendapat para ulama ya begitu. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan itu makruh karahat tanzih, ada yang mengatakan ya biasa-biasa aja lah, seperti mazhab Abu Hanifah gitu. Tapi ya tentu kita sebagai umat Nabi berusaha untuk memaksimalkan ya sunnah-sunnah beliau bagi mereka yang mau kurban. Maka di 10 hari 9 ya 9 gitu ya, awal Dzulhijjah ini kita tidak melakukan hal tersebut sebagai upaya kita mengikuti sunnah dan menentukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, Nang Jaki ya. Baik. Baik, terima kasih Zaki dan Ustaz. Itu yang di Ibu Ismu Muharyati. Kalau sudah niat kurban terus masak iris bawang, kuku kena pisau. Jadi mau gimana, mau kita potong kuku itu bagaimana? Ya, tentu kalau misalkan ya kukunya bermasalah ya karena ada sesuatu ya, luka mungkin begitu ya, kan iris bawang gitu, luka, kemudian khawatir berbahaya, ya dipotong ya nggak apa-apa begitu ya itu. Begitu ya, itu kan ada alasan yang lain ya, ada uzur yang lain ya gitu ya itu. Tapi kalau memang tidak apa-apa ya baiknya kita tidak memotongnya. Tapi kalau tadi misalkan kalau ada patah-patah, kalau nggak hati-hati takut semakin melebar, akhirnya mohon maaf ke dalam gitu ya, dibersihkan saja yang dibutuhkannya itu ya begitu, supaya aman secara kesehatan insya Allah begitu kan. Itu ya Ibu Ismu Muharyati. Yang selanjutnya dari IG atas nama Tri, bolehkah berkurban atas nama ayah ibu yang sudah meninggal? Ya, sebagaimana kemarin kita sudah bahas bahwa kurban itu sebenarnya perintahnya kepada yang hidup ya. Dan yang pertama, kita yang hidup yang diperintahkan untuk beribadah. Yang sudah meninggal kan sudah selesai kewajibannya begitu ya, itu ya begitu. Pun demikian, para ulama masih membolehkan bagi yang meninggal dunia kita berkurban atas mereka jika mereka berwasiat gitu ya itu. Jadi melaksanakan wasiat itu harus begitu ya. Nah, itu. Yang kedua, jika orang tua kita sudah menentukan mau kurban gitu ya, tidak nyebut wasiat tapi sudah menyebutkan, kalau punya kami ini tahun ini buat kurban gitu ya. Nah gitu ya, beliau punya kambing banyak, menunjuk nih kami ini mau buat kurban, ya kurbankan saja. Atau kalau misalkan orang tua kita sudah ikut ya, udah ikut nabung di masjid gitu ya, cuma DKM untuk berkurban tahun sekarang, ya kita sebagai anaknya lanjutkan saja lah untuk beliau insya Allah begitu. Tapi kalau tanpa ada wasiat, tanpa ada niat gitu ya dari orang tua, dengan tidak nabung juga begitu ya, tidak juga menentukan nggak punya hewan kurban gitu kan, ya tidak perlu deh, insya Allah kebaikan anak orang tua akan dapat pahalanya gitu ya, begitu. Ini pertanyaan selanjutnya
Tadi sebenarnya sudah Ustadz jawab, tapi tidak mengapa disampaikan kembali dari IG Diana Ridwan 10. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita sudah niat kurban, tetapi belum ada rezeki karena kita tidak tahu memotong kuku dan rambut, apakah kurban tetap diterima? Insya Allah tidak ada keterkaitan sebenarnya antara memotong kuku dan berkurban terkait sah dan tidak sahnya kurban kita, ya. Mangga silahkan, secara fikihnya sah kalau orang memotong kuku dan rambutnya dengan sengaja sekalipun, kurbannya tetap sah. Hanya dia tidak sempurna begitu karena tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya. Dari aspek apa? Dari aspek mengikuti sunnah Rasulnya, begitu itu. Tapi kurbannya tetap sah insya Allah, begitu ya itu. Penyembelihannya mudah-mudahan juga menjadi amal soleh yang terbaik diterima oleh Allah, begitu kan. Selanjutnya masih pertanyaan dari IG terkait akikah, ya, tadi ada 2 pertanyaan. Dari Nur Khairi Rifan, Assalamualaikum Ustadz, saya rencana mau akikah pada saat Idul Adha nanti, apakah boleh? Ya boleh akikah, tapi tidak boleh digabung niatnya maksudnya, ya. Baik ya akikah kurban-kurban, karena berbeda walaupun sama sembelihan tapi berbeda niat, ya. Kalau kurban itu kan terkait dengan tanggal 10, 11, 12, 13 yang kita, ya, selain yang beda haji. Kalau akikah kan terkait dengan rasa syukur atas kelahiran bayi, kan begitu ya. Nah, boleh silakan gitu, tapi tidak digabung, ya gitu. Tidak digabung niatnya, satu ekor sapi satu ekor kambing untuk 2 niat gitu ya, itu tidak, ya. Nah, dalam posisi itu dahulukan akikah, ya. Kenapa? Karena akikah mah berbatas waktu gitu ya, itu. Dahulukan ala akikah, baru nanti kalau punya rezeki tahun depan kurban. Ya, tahun sekarang akikah dulu saja, nggak apa-apa. Gitu kan, Teh? Kalau 2 langsung 2 boleh ya tadi misalkan? Ya, kalau punya 2 boleh, misalkan udah nyiapin 2 nih, karena UISG menunjukkan katanya bayinya laki-laki, ya gitu ya. Lahirnya perempuan, kan? Bisa saja kan? Ada aja kata orang itu, Ustadz udah katanya nih anaknya bakal laki-laki gitu. Ternyata pas lahir perempuan. Ini udah nyiapin kambingnya 2 gitu kan, gitu ya. Yang satu mau buat akikah, yang satu buat kurban saja, nggak apa-apa insya Allah gitu. Baik, tadi setelah akhir. Ini masih pertanyaan tidak begitu berkaitan dengan kurban, tapi bisa dan bisa memberikan jawabannya tadi. Assalamualaikum, dari IG Rizky Setiawan 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekomendasi nama anak laki-laki dan perempuan dan artinya, Ustaz. Mungkin kalau untuk rekomendasi nama ini harus ada pikir dulu, ya, begitu ya. Karena apa ya? Nama itu harus yang baik, ya, begitu ya. Nah, yang baik. Ustaz sih kalau laki-laki sering, ya, atau kan sering, Ustaz senang dengan nama Basam, ya. Basam itu lelaki yang murah senyum, Basam gitu ya. Jadi Basam, jadi kalau namanya Muhammad Basam misalkan, ya, Muhammad karena itu nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu nama-nama para nabi. Basam karena itu karakter, ya, karakternya akan nanti ramah, ya, begitu ya, itu ya, begitu. Kalau untuk perempuan boleh namanya mungkin kita mengutip sahabat Rasul, ya, sahabiah yang sangat terkenal, namanya siapa, Rumaisah. Rumaisah itu sebenarnya nama orang Arab itu menyebut Rumaisah itu perempuan yang matanya hitamnya hitam, putihnya putih gitu ya. Jadi kontras antara hitam dan putihnya itu menunjukkan kecantikan. Tapi memang kita tahu bahwa Rumaisah itu adalah wanita yang dijamin ahli surga. Dakhaltul jannata faida birrumaisah. Gitu. Aku masuk surga, ternyata kata Rasulullah, Rumaisah sudah ada di surga, ya, begitu ya. Tabarukan lah, ya, mengambil berkah dari nama tersebut, seorang sahabiat yang luar biasa, yang mudah-mudahan menjadikan anak kita menjadi anak ahli surga. Begitu Kang Cecep, ya. perempuan. Lanjut, Ustaz, tentang kurban dari masih IG dari Nining 2907. Ustaz, bagaimana hukum kurban memakai uang haram? Ya, kan jelas hadisnya, ya, la tuqbalu shadaqatun min gululin, ya. Tidak akan diterima sedekah
dari harta yang haram. Sedekah itu kan masuk banyak aspek, sedekah, zakat, infak. Jadi ibadah yang terkait dengan harta, Kang Cecep dan Bapak Ibu semuanya, itu syarat utamanya adalah harus halal gitu harta itu. Ya, haji terkait dengan harta ya, karena kan ada biayanya, itu juga harus halal gitu. Kalau hajinya bersumber dari yang haram, maka hajinya tidak akan diterima, tidak akan haji mabrur gitu ya. Kurban karena harus beli dari harta, maka hartanya harus halal gitu ya itu. Begitu, maka pastikan kehalalan dari rezeki yang kita gunakan untuk kita melakukan proses pembelian hewan kurban yang akan kita sembelih gitu kan, atau kita misalkan mentransfer. Jangan menggunakan, mohon maaf, bunga bank misalkan gitu ya, untuk untuk kurban gitu ya itu. Jangan, mohon maaf, nauzubillah ya, hasil korupsi begitu ya, dari kantor gitu ya untuk kurban gitu kan, itu tahu bahwa dia tuh salah, udah saya kurbanin aja dah gitu ya. Nah, itu tidak akan diterima jadi amal soleh. Mungkin baik, bisa saja orang anggap dia baik ya, betul, karena masyarakat sekitar kan tidak tahu ya, orang ini kurban sumbernya dari mana kan gitu ya, betul ya. Bagi masyarakat mah terima saja, ternyata sumbernya dari yang haram gitu ya itu. Karena harta yang haram itu tidak bisa dibersihkan dengan kebaikan-kebaikan ya, begitu ya. Jadi kalau kalau apa kalau ada harta haram digunakan untuk melakukan amal soleh gitu kan, Cecep ya, bukan jadi amal soleh. Itu kata para ulama itu seperti orang yang mencuci baju dengan air kencingnya. Kalau baju yang kotor dicuci dengan air kencing, bukan jadi bersih, bukan jadi bagus, malah jadi apa? Jadi lebih kotor dan lebih bau. Begitu ya itu. Makanya adanya ibadah-ibadah dengan harta dalam Islam sebenarnya men-trigger ya, sebab itu akan mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati gitu ya itu. Dengan kita mengumpulkan, dengan kita mengais, dengan kita menjemput rizki. Sebab ketika itu haram, maka ya sudah, tidak akan jadi kebaikan ketika dikeluarkan gitu. Begitu kan, ya. Jadi tidak boleh haram, sekali lagi kalau orang berkurban bersumber dari harta yang haram. Ya. Dari IG Badriah Leli, bagaimana hukum kurban udunan di sekolah tadi? Ya. Ya, kalau di sekolah sebenarnya itu bukan kurban, itu lebih kepada sedekah saja, ya begitu. Terlebih kalau misalkan tidak disebutkan definitif nama yang kurbannya siapa, udah aja beli kambing rame-rame kemudian disembelih, itu bukan kurban. Nah, itu hanya sedekah saja, begitu. Karena kurban mah ada aturannya, ya, kambing untuk satu orang, pahalanya bisa untuk satu keluarga, sapi maksimal untuk 7 orang, unta sebagian berpendapat 7, sebagian berpendapat 10 gitu ya itu. Tidak boleh lebih dari situ. Misalkan ini ada 12 kelas, dari setiap kelas alhamdulillah terhitung 2 juta, jadi 24 juta. Sekelasnya ada 40 orang, berarti 40 kali 12 ya. Berarti berapa tuh? 48 ya. Mohon maaf, 480 ya, 480 orang. Kan nggak boleh kurban ya, 480 orang. Maksimal hanya untuk 7 orang satu ekor sapi itu gitu ya. Maka bisa saja solusinya adalah kita kumpulkan itu adalah uang sedekah untuk kurban, sedekah kurban gitu ya. Jadi uang yang dikumpul dari kelas itu dikumpulkan, kemudian diikrarkan, disedekahkan kepada seseorang di sekolah tersebut, misalkan pegawai sekolah, untuk bisa berkurban. Nah, kalau begitu mah jadi kurban gitu kan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Zoom ya, ada 2 atau 3 yang hampir sama isinya terkait saum Arafah. Dari Tatin atau Cagar ya. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana kalau Idul Adha-nya berbeda? Apakah kita tetap saum di hari Idul Adha yang lebih dulu? Satu, itu tadi. Kemudian dari Endang Widyastuti, Assalamualaikum Ustadz, punten terkait puasa dengan perbedaan jatuhnya Idul Adha untuk yang mengikuti jatuh Idul Adha-nya hari Kamis, seperti halnya pemerintah ya, sedangkan hari Rabu, sedangkan Rabunya sudah ada yang melaksanakan Idul Adha. Muhammadiyah, apakah bisa puasa atau bukan? Kan begini, sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, jauh sebelum perintah haji itu saum Arafah sudah ada. Begitu ya, saum tanggal 9 itu. Karena kan
ibadah haji itu, penyembelihan itu kan dari tanggal tahun kedua. Sedangkan haji itu kan tahun 9, 10 begitu ya. Dan dari tahun 6 tapi kan terpending terus ya begitu ya. Baru di tahun ke-10 tidak bisa pelaksanaan ibadah haji. Berarti Arafah saum tanggal 9 itu sebelumnya sudah ada. Hanya saja ketika ada ibadah haji maka ada wukuf gitu. Jadi sebelumnya tahun 6 tahun 7 itu udah perintah haji tapi dibatalkan karena tidak diizinkan oleh kafir Quraisy. Maka para sahabat tetap saum Arafah tanggal 9 kan itu ya. Tapi pas melaksanakan ibadah haji mereka tidak akan dilarang saum pada saat Arafah bagi yang wukuf Arafah kan gitu ya itu. Nah, gitu. Makanya sebenarnya saum Arafah itu terkait tanggal, bukan terkait dengan wukuf. Ya, sebenarnya pada begitu ya. Makanya kalau misalkan orang yang beristihadnya ngikutin ke pemerintah, karena pemerintah juga melakukan proses ru'yat gitu ya, ternyata tidak kelihatan hilalnya, sedangkan awal bulan itu harus melihat dengan hilal gitu ya, maka berarti ya saumnya ngikutin berdasarkan penanggalan itu. Ya tanggal 9-nya adalah hari Rabu, ya hari Rabu saum gitu ya itu. Sedangkan nanti ada yang hari raya Idul Adha itu bagi mereka yang berkeyakinan hari itu adalah hari raya. Ya monggo kan gitu itu ya begitu. Kita harus menghargai perbedaan gitu ya, istiadat yang ada begitu ya itu. Nah begitu ya itu. Jangan juga dijadikan dalih untuk malas ada cina. Tidak boleh ya saum ketika orang lain berbuka gitu ya. Itu mah orang malas aja gitu kan ya gitu. Ya kita yakin hari Kamis Idul Adhanya maka ya Rabunya kita saum Arafah begitu. Begitu insyaallah begitu ya itu. Insyaallah. Masih terkait ini dari Bu Peggy. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Insya Allah saya ikut Mekah Idul Adhanya. Nah, apakah boleh di hari Kamisnya ikut sholat lagi Pak Ustadz 2 kali Ustadz? Bisa kelahir. Ya sekali lah ya, gitu. Nggak ada 2 kali begitu ya itu. Ya kalau kita yakin hari Rabu sebagai hari raya aja, ya mangga sholatnya hari Rabu ya begitu saja keyakinannya ya. Rasul pernah memang menunda sholat karena berita laporan melihat hilalnya siang hari itu Idul Fitri kalau tidak salah ya. Jadi udah siang tuh, udah mendekati mau zuhur, tiba-tiba ada pemberitahuan dari Arab gunung itu katanya ya Rasulullah kemarin saya melihat hilal gitu. Disumpah oleh Rasulullah SAW gitu kan. 2 orang kalau tidak salah itu. Akhirnya disumpah kalau udah menyampaikan wallahi demi Allah ya orang dipercaya dengan sumpahnya begitu ya. Karena zaman dulu orang Arab gunung memang ahli ya melihat itu. Akhirnya Rasul mengatakan bukalah hari ini dan besok kita sholat gitu ya kata Rasul. Karena Rasul tidak tahu bahwa itu adalah tanggal 1 Syawal ya begitu ya. Karena udah siang. Nah, kalau kita yang sudah tahu bahwa tanggal misalkan istihadnya dalam mengikuti pemerintah Arab Saudi misalkan hari Rabu maka tentu sholatnya juga hari Rabu, begitu ya itu tidak ditunda ke hari Kamis, begitu ya itu. Nah bagi yang hari Kamis gitu ya itu, begitu kan Cecep ya. Baik tadi jazakallah khair. Masih dari IG Hati Falsina. Kalau ada ini masih kaitan pembagian hewan kurban. Kalau ada warga yang meminta misalnya buntut dan bagian-bagian dari hewan kurban yang lain gimana? Kadang sebagai panitia merasa tidak enak karena kadang yang minta juga teman jamaah masjid. Jadi mungkin buntutnya dapat gitu Tad minta kemudian daging yang biasa juga itu juga dapat tuh gimana Tad? Ya nggak apa-apa, boleh lah yang kurban itu meminta buntut, meminta cokor ya gitu atau jeroan atau apapun yang mau dia pasak karena memang hadis-hadisnya sangat kuat terkait dengan sunnah memakan kurban ketika tidak disedekahkan semua gitu kan Cecep ya gitu. Tentu kalau orang mau masak apa yang dia suka kan gitu ya. Rasul sebagaimana dalam hadis Bukhari itu kan menyembelih hadyu itu kan mirip dengan kurban, hanya beda yang melakukan. Kalau hadyu yang haji ya, kalau kurban yang tidak haji gitu ya. Rasul menyembelih 100 ekor unta dan dari setiap unta yang beliau sembelih itu beliau memotong sebagian dagingnya kemudian digabungkan dari total 100 ekor unta tersebut kemudian dipasak kemudian Rasul makan dan minum. Nah berarti kan boleh itu ya. Dan Rasul kan tentu mengambil daging yang terbaik boleh jadi ya begitu ngambil ya gitu ya. Artinya sesuatu yang disukai. Dan ketika istri-istri Rasul juga
berkurban, dalam riwayat mengatakan hadyu katanya dengan seekor sapi, maka diberikan daging dari sapi. Jadi boleh-boleh aja, nggak apa-apa, silakan. Ya. Seseorang yang berkurban kemudian meminta kepada panitia untuk meminta bagian dari yang kurban, nggak jadi masalah ya begitu. Toh ada dalil bahwa sunnah untuk menikmatin daging dari hewan kurban yang dia kurbankan gitu ya itu gitu. Daripada gini Kang Cep misalkan ternyata panitianya ngirimnya daging, tapi dia nggak suka makan dagingnya, dia senang cokornya kan gitu ya. Dia bilang aja gitu kan gitu, nggak apa-apa gitu. Kemudian para ulama juga sepakat begini Kang Cep ya, kalau kurban itu tidak harus sepertiga sebenarnya, boleh nggak usah minta 4/5 dari kurban, boleh nggak ada sepertiga, itu lebih kepada keumuman saja ya begitu. Yang penting dari kurban itu dari kurban kita ada yang disedekahkan, kan itu sebenarnya kata kuncinya, bukan bukan tidak boleh dimakan oleh yang kurban ya, yang kurban boleh makan, kecuali yang kurban nggak boleh makan kalau kurbannya kurban nazar. Kurban nazar. Misalkan kalau orang mengatakan, tahun sekarang saya mau kurban nih, saya nazar nih, kalau anak saya lulus kuliah nih, kan kemarin SNBT buka ya, pengumuman itu kelulusan. Nah, ada yang bernazar, tahu kalau anak saya lulus kuliah, saya mau nazar kurban tahun sekarang. Nah, itu mah nggak boleh menikmati itu, kata para ulama, karena dia kurbannya kurban nazar ya, begitu kan. Tad, ini kalau itu kan pekurban ya. Kalau misalkan warga nih Tad, jadi dia minta tuntut, kemudian juga yang bagian daging juga minta gitu Tad. Itu gimana Tad? Ya kalau warga ya nggak bolehlah minta-minta, kalau dia makan hak terserah yang ngatur-ngatur ya begitu ya. Ya kan nggak boleh minta-minta ya betul. Nah, agama kita melarang meminta-minta begitu ya itu ya. Ya kalau sebagai mustahil terima apa yang diberikan dan gitu ya. Kecuali kalau misalkan apa ya, ke lapangan dari yang kurban, kan intinya kan memintanya sebenarnya yang tidak boleh itu ya. Ustadz lebih cenderung janganlah ya kalau tidak kurban mah meminta-minta begitu ya itu kepada panitia ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kepada yang kurban, yang kurbannya tahu orangnya dekat ya, itu mungkin sama teman begitu ya, ngobrol gitu ya, cing atulah betul kadia kena ya gitu. Tapi yang kurbannya kan gitu langsung ya, ya itu. Tapi jangan mempengaruhi yang kurban, minta ke panitia butnya buat saya, nah itu merusak, tidak pada tempatnya lah ya begitu ya. Baiknya kita sebagai mustahik menerima apa yang diberikan saja begitu gitu Kang Cep. Dari dia masih terus dengan yang kalau bagi yang meninggal yang masih sama, kita tadi sudah jawab ya, Ustadz. Ustadz di atas namakan untuk yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai? Kemudian Ustadz kurban sapi untuk keluarga, apakah bisa disertakan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal? Ya sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kalau anak berkurban orang tua dapat pahala insya Allah ya. Tidak harus ini karena sudah selesai ya, apalagi orang tua kita juga sudah kurban, pernah kurban ya sudah ya begitu, sudah selesai pertanggungjawabannya gitu. Tapi insya Allah kalau anak-anaknya berkurban terus setiap tahun dijaga, melanjutkan tradisi, bahasanya ya tradisi keluarga berkurban ya, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW, insya Allah orang tua juga akan dapat pahala begitu gitu Kang Cecep ya, jangan khawatir. Jadi, Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, jika kita puasa Zulhijjah ini, jika kita kerjakan kalau tidak dari awal, maka lebih baik puasanya 9 Zulhijjah saja, apa benar begitu Ustadz? Enggak juga, bebas aja, bebas ya, gitu. Mau ada Senin nanti Senin boleh, gitu. Mau besok mau boleh gitu ya. Nah, sama boleh ya. Rasul kan kadang kalau jangan di Zulhijjah ya, Rasul itu kadang kalau datang ke rumah nggak ada makanan, kadang suka saum kan Cecep. Di luar hari Senin Kamis itu ya. Nah, tapi tidak pernah terus-terusan sih, enggak gitu ya itu. Cuma kalau Rasul lagi moodnya mau saum ya saum aja gitu kan gitu, boleh-boleh aja gitu ya itu. Yang penting tidak boleh saum hari Jumat saja. Nah itu ya, Jumat saja itu dimakruhkan karena Jumat itu kan hari raya umat Islam. Tapi kalau dikaitkan dengan Kamis Jumatnya atau Jumat Sabtu ya boleh apa-apa gitu, gitu. Tidak boleh sendirian hari Jumatnya ya gitu. Baik, masih dari IG, Teh Gatina, bagaimana kalau membeli hewan kurban menggunakan uang bagi hasil dari tabungan mudorobah? Ya, kalau mudorobah kan halal bagi hasil itu ya. Ya, kalau halal ya silahkan, ya nggak apa-apa. Bagus, seperti gede banget tuh mudorobah bagi hasilnya Kang Cecepnya. Kalau bisa beli kurban ya, gitu ya itu. Silahkan diurus, silahkan. Insya Allah halal dan barokah. Ya. Dari Kang Hadi, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, bagaimana dengan riwayat Rasulullah SAW yang menyembelih hewan kurban ya tadi ya,
ini untukku dan keluargaku dan ini untuk umatku yang belum berkurban. Ini kan lebih dari 7 orang, Ustaz. Ya, itu pahalanya ya, pahala ya. Jadi kalau satu keluarga ya atas nama satu, untukku dan untuk keluargaku. Untukku itu kurbannya, keluargaku pahalanya. Kita para ulama menafsirkannya. Dan untuk umatku yang tidak, itu pahalanya dapat, insya Allah. Begitu ya itu. Ya, kalaupun itu misalkan Nabi melakukan, bisa saja itu kekhususan Nabi kan, itu ya begitu ya. Tapi para ulama menyampaikan bahwa itu lebih kepada pahalanya. Ya, semua umat Nabi itu pahalanya dapat dari kurban gitu ya, yang terhadap Rasulullah SAW gitu ya. Ya, ataupun pendapat yang kedua, karena itu kekhususan Rasulullah. Saking cintanya sama umatnya sudah disembelihkan kambing untuk mereka semua. Begitu. Begitu. Baik, ini pertanyaan terakhir karena waktu juga. Sebelum nanti Ustadz closing statement ya. Dari IG Alvan Kafif Raja Adiwijaya. Sama Ustadz, menyikapi perbedaan dalam menentukan bulan Julijah agar harmonisan di tengah perbedaan ini tetap terjaga. Seperti apa? Ya, Ustadz sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah terkait dengan penyembelihannya hari Kamis ya, begitu. Nah, itu kan bagian dari harmonisasi agar di masyarakat bisa bareng ya prosesi. Kalau mungkin sholat, manggalah sholat ya, begitu nggak terlalu ini. Tapi kan kalau kurban itu kan boleh jadi ada pun kalau di kampung-kampung kan orang nggak melihat masjid panitia NU atau Muhammadiyah atau Persis atau ya di masjid itu ada panitia nitip gitu kan, itu tidak. Qadarullah misalkan panitianya orang Muhammadiyah nih. Nah, sedangkan yang mau kurban orang NU nih sebagian kan gitu kan itu. Nah, orang NU, orang Persis, yang lain lebarannya hari Kamis. Nih, kalau disembelihnya hari Rabu kan nggak sah. Ya gitu kan gitu ya. Karena belum hari raya kan menurut versi ini kan gitu ya. Kalau menurut Muhammadiyah sembelih hari Rabu ya sah gitu ya. Tapi kalau disembelih hari Kamis juga sah, udah aja, mending ngambil hari Kamis saja. Begitu. Itu menurut saya jauh lebih luar biasa, menyejukkan sekali ya begitu ya. Apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah, kalau tidak salah Ustaz baca di beritanya bahwa untuk proses penyembelihan lebih baik hari Kamis saja, ikut dengan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia sehingga ada kebersamaan. Karena memang dasar banget sebenarnya kurban ini Kang Cecep ya, di kota-kota itu jadi dakwah yang luar biasa ya. Banyak mohon maaf di kota-kota besar itu non-muslim ikut berkurban Kang Cecep ya, karena senang melihat bagaimana kebersamaan yang terjadi di masjid-masjid, di RT, di RW gitu. Mereka motong daging bareng-bareng, dan itu sesuatu yang sangat jarang terjadi di masyarakat yang sudah individual gitu. Jadi dengan adanya kurban bisa kelihatan tuh gotong royong begitu. Gitu Kang Cecep ya. Statementnya coba lagi. Kenapa? Closing statementnya. Baik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah masuk hari kelima begitu ya. Bagi yang sudah berniat berkurban dari tanggal 1 tidak melakukan pemotongan dan pengguntingan kuku maupun bulu yang ada di tubuhnya begitu. Tapi kalau misalkan baru berniat sekarang ya mulai dari hari ini atau mungkin begitu. Kemudian pastikan ya harta yang kita gunakan untuk berkurban adalah harta yang halal begitu ya. Dan nanti kalau Allah berikan kesehatan tanggal 10 Idul Adhanya berkurban, maka ikuti proses penyembelihannya, saksikan bersama keluarga sebagai wujud mengagungkan syiar Allah dan juga tarbiyah mendidik agar anak-anak kita, cucu kita nanti ke depan mereka juga terbiasa melakukan ibadah kurban yang luar biasa ini. Demikian Kang Cecep, terima kasih Ayah Bunda semuanya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan istiqlal Nur bin Anwar LCMEI selaku Dewan Pengawas Syariah Data Peduli yang sudah menyampaikan materinya. Izin Ayah Bunda, sahabat-sahabat MK Pagi yang berbahagia, masih ada beberapa pertanyaan, insya Allah kita simpan untuk esok hari ya tadi ya, nanti bisa dibahas. Sekali lagi jazakallahu khair, jazakumullah khair atas kebersamaannya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terkait insya Allah Data Peduli masih menerima titipan hewan kurban ya sampai hari tasyrik, dan alhamdulillah kita masih menyediakan promo untuk khususnya untuk sapi dimulai dari 1,7 rupiah. Hanya mohon maaf infonya untuk yang domba promo alhamdulillah sudah habis stoknya begitu ya. Sehingga Ayah Bunda sahabat-sahabat MP bisa ke yang reguler mulai dari 1.975.000 rupiah. Kemudian juga Ayah Bunda sahabat-sahabat MP Pagi bisa mengakses di www.unggulkankurban.com, G-nya pakai angka 99, ataupun rekening kurban ke rekening CIMB Niaga Syariah di 8.600
1264 dan 3000 atas nama Darut Tauhid Peduli, ataupun di rekening transit BCA di nomor 777 2155 533 atas nama Yayasan Darut Tauhid, dan atau juga bisa menghubungi call center kami di 0813 1712 1712. Alhamdulillah alamin. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran atas kebersamaannya ayah bunda sahabat-sahabat MQ pagi yang berbahagia, baik di Zoom ini ataupun di seluruh media sosial Gurunda Kiai Abdullah Gimnastiar. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, mohon izin. Assalamualaikum. Gimana ya supaya aku bisa mendapatkan cintanya? Aku ngerasa selama ini hanya membuatnya kecewa dan kecewa. Tapi aku yakin yang kulakukan kali ini akan membuahkan cintanya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, semua yang kita miliki ya pasti nanti akan kita tinggalkan. Nah, daripada kita ditinggalkan sama dia, lebih baik dia kita kirimkan ya ke tempat yang kita akan menuju ke sana, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara ngiriminnya gimana? Ngirimkannya bukan di sono, ngirimnya di sini. Dengan apa? Berbagi dengan yang lain. Ya, berbagi dengan saudara kita, baik itu berupa sedekah, kemudian hadiah atau wakaf, apapun namanya. Yang penting berbagi. Nah, salah satu tempat yang layak untuk berbagi adalah Darut Tauhid. Ya, di antaranya Darut Tauhid. Maka jangan ragu karena antum melihat sekali kegiatannya untuk apa. Bukan orang lain yang akan menikmati semua kebaikan yang kita lakukan. Sejatinya kita lagi berbuat baik pada diri kita sendiri, bukan berbuat baik ada orang lain. Fastabiqul khairat. Karena itu yuk kita berlomba-lomba berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jazakumullah khairan untuk semua yang telah ikut andil dan berpartisipasi dalam bentuk apapun. Insya Allah menjadi barokah untuk semuanya. Hakadha walafu minkum. Saya Novel, atau aslinya Naufal ya, tapi di KTP-nya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jazakumullah khairan. Hakadha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.